Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 2190302064. Hari ini saya akan menjelaskan buku kerja lembar kedua, membangun usaha yang efektif. Konsep bisnis konsep, produk dan jasa konsultasi itu micro roastery saya akan menjalankan. Dengan penyusun konsep bisnis saya sendiri, Rizky Hidayat. Langkah 1, langkah-langkah pertama, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Untuk nama produk yang saya akan buat adalah micro roastery, di mana dia akan menjual beans untuk keperluan restoran atau kafe. Langkah 1.2 adalah deskripsi produk. Jadi produk ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan biji kopi, di mana banyaknya kafe yang sedang buka di daerah Jakarta khususnya, maka peluang bisnis biji kopi di era sekarang sangat menguntungkan. Langkah untuk 1.3 adalah bentuk paket penjualan. Jadi di sini ada dua bentuk. Yang pertama itu saya jual satuan untuk pembeli dengan skala kecil seperti retail, di pack dengan ukuran 250 sampai dengan 500 gram. Dan untuk yang paket, saya membuat paket untuk skala kafe atau restoran dengan skala yang lumayan besar dengan sistem perjanjian sebelumnya. Langkah kedua, mengidentifikasi target pasar. 2.1 target pasar penggunaan atau klien. Target di sini saya menceklis pemasaran tersegmentasi, di mana pasar sudah dibedakan. Yang kedua itu pemasaran terkonsentrasi adalah pemasaran khusus, dan pemasaran mikro secara kecil. 2.2 target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran untuk ini saya dimulai dari skala kecil, di mana distrik di sekitar area saya menjual biji kopi, terus ditingkatkan lagi melalui provinsi, mulai menambah kebutuhan untuk yang lebih besar, lebih ditingkatkan lagi sampai skala nasional, bisa menjadi produsen di tingkat nasional, dan yang paling terakhir itu mengejar di tingkat internasional hingga akhirnya saya bisa ekspor ke luar negeri. Langkah ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 kesenjangan produk atau jasa. Kesenjangan produk jasa di mana saya menceklis pasokan, di mana kesediaan bahan baku yang dimiliki untuk beans ini di Indonesia sangat melimpah. Terus akses yang dibutuhkan keduanya adalah untuk kemudahan antara petani dan pembeli. Yang ketiga itu saya checklist kualitas, di mana kualitas panen yang harus bagus dan dijaga kualitasnya. 3.2 peluang pasar. Peluang pasar saya menceklis penetrasi pasar, di mana menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Langkah selanjutnya adalah pengembangan pasar, di mana menjual produk yang ada di pasar baru, mengembangkan segmen geografis atau baru. Langkah selanjutnya yang saya checklist adalah diversifikasi, di mana menjual produk baru yang ada di pasar baru. Langkah 4, mengembangkan fitur spesial. 4.1 adalah tujuan produk jasa dan penggunaan. Pada titik 4 ini saya menceklis produk kenyamanan, di mana jenis produk yang saya jual, beans ini bisa dikonsumsi berulang-ulang kali di masyarakat. Yang kedua adalah saya checklist produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan jenis biji kopi, di mana dalam kategori belanja ini kita menjual yang terbaik. Langkah selanjutnya adalah 4.2 fitur utama, di mana di sini saya menceklis posisi micro roastery yang saya buat ada di tengah kota, jadi memudahkan untuk dijangkau. Selanjutnya adalah asosiasi kopi yang sudah terbuat dan membentuk komoditi yang sangat besar, memudahkan segala pihak. 4.3 manfaat produk atau jasa. Manfaat produk jasa saya menceklis manfaat kenyamanan. Konsumen dapat membeli tanpa harus datang, karena saya sudah menjual di aplikasi online, jadi bisa tinggal pesan aja. Terus langkah lainnya adalah kualitas yang sudah terjamin. 4.4 reliabilitas produk atau jasa. Reliabilitas produk atau jasa di sini saya mencontreng ruang lingkup lencana, di mana membuat koneksi antara pembeli agar memiliki koneksi yang baik. Checklist kedua adalah area bisnis utama, memiliki bisnis yang fokus dalam memproduksi agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Langkah 5 adalah mengembangkan tim manajemen.
5.1 adalah branding tim konsultan. Pada personal branding tim konsultan, saya menceklis portofolio, di mana membuat tampilan produk semenarik mungkin, sertifikasi, memiliki sertifikat agar profesi dapat menambah kepercayaan. 5.2 adalah kualifikasi tim. Kualifikasi tim, di sini saya mencontreng level kerangka 1 sampai 9. Di sini saya akan menjelaskan kerangka level 1 sampai 9. Level 1 adalah staf pemula paling awal. Yang untuk level 2 itu asisten roastery, di mana dia mampu mengambil pesanan. Level ketiga adalah staf roastery yang terlatih, di mana dia bisa mengoperasionalkan alat dan bisa mengawasi staf level 1 dan 2. Sedangkan level 4 adalah staf roastery lainnya yang memiliki pengalaman lebih bagus, di mana dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang meroasting dan penyajian kopi. Yang level 5 itu adalah kepala dari bagian tersebut, di mana dia bisa bertanggung jawab mengkoordinasi staf-staf agar bekerja dengan baik. Di level 6 ini adalah manajer roastery, di mana dia bertanggung jawab memiliki pengetahuan tentang manajemen, sumber daya manusia, inventaris, keuangan, dan tetap menjalin hubungan yang baik antar pelanggan. Di level 7 ini adalah manajer area roastery, di mana dia memiliki beberapa klien untuk menjaga hubungan baik. Di 8 adalah direktur operasional roastery, di mana memiliki tanggung jawab tingkat tinggi dalam operasional dan dalam memilih keputusan yang strategis untuk seluruh jaringan antar klien. Yang ke-9 adalah pemilik roastery, di mana bisnis roastery ini secara keseluruhan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang strategis, pengembangan merek, dan pertumbuhan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.